Yo, what's up cuy, selamat datang di channel RF Film. Oke cuy, pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan seluruh alur cerita dari film The Utah Cabin Murder. Film ini mengisahkan tentang dua saudara perempuan yang berjuang untuk bertahan hidup ketika seseorang penyusup bertopeng menyerang kabin mereka. Dalam kisah kehidupan nyata yang menakutkan ini, liburan damai keluarga di sebuah pondok terpencil di Utah hancur ketika mereka kembali dari suatu hari penjelajahan untuk menemukan dua penyusup bertopeng di rumah mereka. Apa yang dimulai sebagai perampokan segera meningkat menjadi kekerasan, dan dua keluarga dibunuh secara brutal. Saat malam tiba, hanya saudara perempuan remaja, yaitu Linnea dan Tina, yang tetap hidup, berjuang untuk bertahan hidup melawan para penculik sadis mereka. Tetapi saat matahari terbit, remaja yang tersiksa menemukan kekuatan untuk melawan dan para penyusup. Dan para penyusup mendapatkan lebih dari yang mereka harapkan. Tanpa lama-lama, langsung saja simak ceritanya berikut ini, check it out. Scene ini diawali dengan sebuah keluarga yang sedang menonton berita bahwa telah ada napi yang telah kabur dari penjara. Lalu masuk ke scene dua orang wanita, yaitu Linnea dan Tina, yang sedang membuka kado Natalnya. Kemudian, keluarga itu merencanakan untuk pergi liburan, tetapi dengan tidak diajaknya Tina, karena sedikit ada kerusakan dalam hubungan dengan ibunya, yaitu Patty. Tetapi di samping itu, ayahnya yaitu Richard, yang pengertian mencoba menghibur Tina dengan mengajaknya untuk berbelanja. Di samping kesedihannya Tina yang tidak diajak berlibur bersama ibunya, Linnea datang untuk membujuknya dengan memberikan sebuah kado Natal yang berisi pena. Dan ini sangat berarti karena akan menjadi penyelamat baginya nanti. Singkat cerita, polisi mendapati laporan dari Marvin atas penjebolan tokonya. Lalu mereka pun OTW ke TKP untuk memeriksanya. Masuk ke scene Richard yang mendapati telepon dari adiknya bahwa dia akan ke rumahnya. Tetapi karena Richard dan keluarganya mau OTW berlibur, Richard memberitahu kalau kuncinya akan disimpan di depan rumahnya nanti. Di samping itu, polisi yang tadi OTW sampai ke TKP dan mulai menginterogasi atas penjebolan toko itu. Dan mereka pun mengira bahwa yang menjebol itu adalah napi bertopeng yang telah kabur dari penjara. Singkat cerita, mereka OTW untuk berlibur. Dan Richard pun membuat janji bahwa pukul 14.00 harus sudah berada di rumahnya. Tanpa sadar, ada orang yang mengawasi dari jauh. Singkat cerita, Linnea, Patty, dan neneknya pulang lebih awal. Sesampainya di rumah mereka kaget karena dengan keadaan rumah yang acak-acakan, amburadul cuy. Linnea yang bingung melihat keadaan rumah, tiba-tiba dibekam oleh seseorang yang bertopeng. Patty dan si nenek yang kaget menyangka kalau yang mengacak-ngacak semua itu adalah Richard dan Tina. Tanpa basa-basi, si pria bertopeng langsung menodongkan senjata api pada Patty dan si neneknya. Lalu mereka bertanya, apa mau dua pria bertopeng itu? Dan pria bertopeng itu meminta semua harta yang dimilikinya. Tetapi nenek menolaknya karena dia tidak mau memberikan semua harta hasil kerja keras dalam hidupnya. Lalu pria bertopeng itu mengancam jika tidak memberikan hartanya, dia akan menembaknya. Karena dengan ancamannya, lalu nenek itu pun setuju untuk memberikan seluruh hartanya. Pria bertopeng itu melepaskan ancamannya itu.
Tetapi si nenek mengucapkan kalimat yang menyinggung si pria bertopeng itu dan kembali mengancam agar tidak macam-macam dengannya. Dengan ancamannya itu, si nenek berdoa karena telah siap untuk pergi dan Now I lay me down to sleep. I pray the Lord my soul to keep. If I should die before I wake, I pray the Lord my soul to take. Amen. lalu Pati mencoba bernegosiasi dengan tidak melihat wajahnya, meminta agar bisa diloloskan, tetapi si pria bertopeng itu membuka topengnya dan memaksa agar melihat karena motif dari awal, si pria bertopeng itu akan menembaknya juga. Pati meminta agar putrinya diloloskan, sementara dia bersedia menjadi sandranya. Tapi si pria itu menolaknya dan akan menjadikan Linnea sebagai sandra dan She don't holler, let her go. Eeny, meeny, miny. dengan sigap Linnea lari keluar rumah dan si pria bertopeng mengejarnya. Linnea terpojok dan pria yang mengejar mengendap-endap untuk menikam Linnea dari belakang. Tapi Linnea menyadari pergerakannya itu secara refleks memukul si pria itu, kemudian jatuh pingsan tergeletak. Linnea mencoba membuka topengnya dan tiba-tiba pria itu bangun dan kembali berusaha menangkap Linnea. Linnea dengan sigap mengambil pisau yang terjatuh dan menusukkan kepada pria itu. Lalu pria itu menodongkan dengan senjata api dan akhirnya Linnea berhasil ditangkap dan dibawa kembali ke kabin. Take a seat. Singkat cerita, Keep your mouth Linnea shut. disuruh menuruti apa kata si pria itu. Things I say, got nothing to fear from me. Kemudian, Linnea dikasih minum Drink it, dan dia menyemur semua air itu tepat di wajahnya dan membuat pria itu marah besar, cuy. Di samping itu, Ricard dan Tina telah kembali pulang. Kemudian si pria bertopeng itu langsung menawannya. Sontak si Ricard kaget melihat ibu dan istrinya tergeletak, bersimpah darah dengan luka peluru dari senjata api. Alright, that's enough talks, calm. Lalu si pria bertopeng menyuruh Ricard memberi semua hartanya, termasuk mobil dan 2 anak perempuannya, sebagai tawanan mereka. Sontak Ricard menolak kemauan si pria bertopeng itu, dan disinilah terjadi perkelahian yang mengakibatkan Ricard tertembak. Singkat cerita, pria bertopeng itu akan melakukan aktivitas skidi pop-up, cuy. Karena selama dia di penjara dia tidak pernah melakukannya. Said about manners, huh? It's all. Di samping itu, adik Ricard yaitu Mike datang. Tetapi para penjahat itu membekam korbannya agar tidak bersuara. Mike pun menyadari bahwa ada yang ganjal dalam rumahnya Ricard itu. Teman pria bertopeng itu menyuruh agar segera pergi dari sini, karena dengan kehadirannya Mike, dia akan curiga dan melapor pada polisi. Tetapi, temannya itu menolak, dan tetap ingin melakukan aktivitas skidi pop-up, cuy, karena udah gak tahan kali ya, cuy. Like these two. I got there and the car was outside, but no one answered the saw something moving. Dan benar saja, Mike melaporkan semua itu kepada polisi, dan menceritakan di rumah Ricard ada yang janggal. His wife Pat and their 2 daughters Linnea and Singkat cerita, Ricard yang tergeletak bersimpah darah tiba-tiba terbangun kembali dan berusaha menelpon polisi.
Dan disinilah cuy, penggerebekan pun terjadi. Niat Skinny Pop-Up dibatalkan. Around the side of the cabin. Dan pria bertopeng itu menyuruh temannya untuk membawa sebuah tangki bensin dan berniat untuk membakar Tina dan Linnea. Lalu teman pria bertopeng itu pergi untuk mengambil bensin. Dan di samping itu, teman pria bertopeng itu melihat darah di telepon dan mencurigai kalau Ricard masih hidup. Kemudian dia mencoba memastikannya, tetapi mendengar jeritan di atas, dia bergegas keluar untuk membawa bensin. Dan disinilah teman pria bertopeng itu tertangkap. Sheriff's Department, put your hands on your head and turn around slowly. Lalu pria bertopeng itu mendengar temannya dan melihat kalau dia tertangkap. Tina mengambil sebuah kesempatan itu dan membawa sebuah pena dan menusukkan ke pria bertopeng itu. Dengan sigap Linnea mengambil pistolnya dan sekarang keadaan berbalik cuy. Son of a bitch. So this is what makes you Linnea mencoba untuk menembak pria bertopeng itu. Tapi polisi masuk dan mencegah itu terjadi. Lalu Linnea dibujuk polisi agar membiarkan badut itu sengsara di dalam sel seumur hidupnya. Dan cerita pun tamat. You have the right to remain silent. Anything you say can and will be used against you. Oke cuy, kesimpulan yang dapat diambil dari cerita ini yaitu agar selalu waspada dan berhati-hati. Karena dengan setentram dan teramnya hidup kita tidak tahu kalau ada orang yang punya niat jahat sama kita. Oke, cukup sekian dari saya. Semoga kalian menyukai video ini dan jangan lupa kalau suka tekan tombol like. Kemudian jangan lupa untuk tekan tombol subscribe agar saya bersemangat mendecap alur-alur film lagi cuy. Dan jangan lupa aktifin loncengnya supaya ketika saya upload video terbaru kalian gak ketinggalan cuy. Oke, makasih banyak. Salam Eri Film dan bye-bye.